Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Adan Pranawa. Di video kali ini, aku akan menjelaskan sekaligus mendemokan bagaimana sebuah website dibangun menggunakan konsep PHP MVC. Namun, pada kesempatan kali ini, aku mencoba menambahkan API atau Application Programming Interface di dalam website tersebut. Langsung saja, kita buka SAM-nya. Seperti biasa. Kemudian, langsung saja kita buka websitenya. Baik, untuk halaman landing page atau home-nya akan tampil sebagai berikut. Ada menu kategori, kemudian ada tentang, ada daftar atau login. Di sini kita bisa memilih produk yang akan kita beli. Semisal kita memilih kategori cangkir kopi, maka akan ditampilkan hanya cangkirnya saja. Kemudian ketika kita memilih mangkok, maka akan ditampilkan mangkoknya saja. Kita bisa nih mengetahui, oh ternyata ini sudah stok habis. Ketika sudah stok habis, maka tidak akan bisa dibeli. Nah, untuk cara membelinya bisa dengan mengklik gambar, kemudian memilih jumlah itemnya, kemudian klik beli. Nah, di sini ketika user belum melakukan login, maka akan diarahkan ke tampilan login. Ketika kita belum punya akun, maka bisa klik daftar di sini. Maka akan diarahkan ke rom daftar. Namun kita di sini karena sudah memiliki akun, kita coba saja. Oke, maka akan langsung masuk ke halaman home lagi. Kemudian di sini sudah berubah, yang tadinya menggunakan nama daftar atau login. Nah, di sini sudah menggunakan nama username-nya, nama penggunanya. Kita coba beli. Misalnya kita beli sisa 86 nih, kita beli 86, kita beli. Maka akan diarahkan ke halaman checkout. Kemudian kita tinggal mengisi alamatnya. Nah, di sini yang aku sebut API itu di sini. Ada ambil API dari Provinsi Indonesia. Nah, sini ada semua lengkap dari mulai Aceh sampai ke Papua. Kita ambil Jawa Timur, Jawa Tengah. Dan kemudian kabupaten juga kita menggunakan API. Namun di sini kabupaten aku masih menggunakan kabupaten yang ada di daerah Jawa Tengah ya. Ini ada Cilacap, Banyumas, Kabupaten Brebes gitu. Kemudian kita tinggal isi, kemudian cetak langsung pembayaran. Maka transaksi langsung berhasil. Nah, bagaimana database-nya? Kita bisa lihat di PHP MyAdmin, arah ke database. Nah, di sini aku menambahkan database-nya DB Adilkin. Dan di sini ada 3, ada tabel gerabah, ada tabel transaksi, dan tabel user. Di tabel gerabah isinya ada ID gerabah, ID jenis, kemudian jenis, kemudian foto gerabah, nama gerabah, harga, stok. Kemudian sementara di tabel transaksi ada ID transaksi, ID pelanggan, ID gerabah, nama gerabah, jumlah item, harga total harga, harga pesan, tanggal pesan, kemudian alamat. Jadi ketika tadi kita baru memasukkan 86 jumlah item, kemudian total harga 8.600.000. Nah, di sini tanggal pesan ini diambil menggunakan timestamp, jadi nanti tanggalnya sesuai dengan apa yang diinputkan oleh pengguna nanti. Dan di sini ada alamatnya, Aditya, Brebes, Jawa Tengah, lengkap. Nah, nanti ketika karena tadi kita coba jumlah itemnya maksimal, maka nanti di dalam tampilan home-nya T-set kopi warna biru itu akan habis. Kita coba lihat. Nah, stok habis karena tadi kita sudah membeli jumlah stok secara maksimal ya, teman-teman. Oke. Setelah itu kita coba buka codingannya. Bagaimana sih alur kerjanya? Yang pertama dari home nih, sama seperti MVC yang kemarin kita jelaskan, akan diarahkan ke controller home. Kemudian kita buat default alamatnya. Di sini ada index, kemudian diarahkan ke home index. Nanti akan di sini sebagai tampilan home-nya. Kemudian kita melooping data dari database tabel gerabah. Kemudian ketika kita klik detail, maka kita ke controller, kemudian cari, oh ternyata ada metode detail dengan ID.
kita ke home model nih, kita select ID mana sih yang harus diseleksi, yang harus diambil. Yang kita ID, select form, tabel, gerabah, ID gerabah gitu. Kemudian maka akan dilanjutkan dilempar ke halaman detail, home detail. Nah, bagaimana login? Ketika masuk ke detail ini, kemudian beli, tombol beli mana? Tombol beli. Nah, di sini tombol beli. Nah, ketika pengguna belum melakukan login, maka akan diarahkan ke halaman login dulu. Di sini. Di sini halaman checkout. Kita arahkan di halaman checkout di controller. Sebentar, controller checkout. Nah, di sini ketika season loginnya belum ada, maka akan diarahkan ke halaman login. Tapi jika sudah ada, maka langsung ke halaman checkout. Kita lihat halaman login, dan di sini ada login page ya, kayak tadi login page. Setelah sudah, formnya dikirim ke home check login. Di home check login. Nah, di sini check login, kita ambil data username dan passwordnya, kemudian kita arahkan ke login model. Kenapa menggunakan login model, nggak menggunakan home model? Karena database yang kita pakai sudah berbeda, jadi kita menggunakan model yang berbeda juga. Di login model ini kita menggunakan database tabel user, sementara di home model ini menggunakan tabel gerabah gitu. Sama halnya tabel transaksi juga, nanti kita menggunakan tabel transaksi. Dan di login, maka akan dicek loginnya. Jika sudah session start, login sama dengan true, kita ambil username-nya, kemudian ID user-nya. ID user digunakan untuk apa? Untuk nanti ketika kita proses transaksi setelah checkout, maka akan diarahkan ke simpan transaksi, ke home lagi, ke controller home, simpan transaksi. Nah, di sini kita ambil data-data dari tadi yang sudah diinputkan. Nah, di sini alamatnya saya gabung supaya nanti di database itu hanya satu alamat. Jadi tinggal inputkan saja. Kemudian di sini tanggal pesannya kita buat timestamp gitu. Jadi kita diambil dari waktu sekarang. Sekarang tanggal 30 jam 12.48. Maka akan diarahkan ke home model, update stock. Ini kita update stock dari yang tadi, misal untuk mengubah jumlah item. Kita tadi jumlah itemnya 86. Nah, maka update stock juga akan dilakukan untuk merubah tampilan yang di sini. Jadi stoknya itu pasti juga dinamis. Nah, sudah kita lihat di home model update stock. Nah, di sini update stock tinggal di set stoknya saja, stok akhir dengan ID gerabah. Stok akhir itu diambil dari tadi checkout. Nah, dari checkout. Nah, di sini diambil dari stok akhir itu berarti dari jumlah itemnya. Diambil dari jumlah item di home model transaksi. Nah, di sini diambil dari stok yang sekarang kita ambil, kemudian dikurangi jumlah item yang diinputkan. Akan menghasilkan update stok. Nah, tinggal diupdate saja stoknya, kemudian diarahkan ke ID transaksi untuk tambah transaksi. Akan ditambah, kemudian akan berhasil. Seperti ini. Di sini tanggalnya tadi kita ambil jam 12.43, tanggal 30, benar ya? Kita tanggal 30. Jamnya 12.43 karena tadi kita menginputkannya di jam 12.43. Jadi ini nanti bisa dikira-kira, oh ternyata ini udah order setelah jam 12 atau sebelum jam 12. Biasanya kan ada aturan tuh, order setelah jam 13 atau jam 1 gitu. Barang akan dikirim hari berikutnya begitu. Kalau sebelum jam 1 maka bisa dikirim hari itu juga. Nah, itu berfungsi di sini di tanggal pesannya untuk mengeceknya. Kemudian di tabel user biasa ada ID user, username, password, dan nama. Oke,
Oh ya, yang apinya bagaimana? Masalah api itu ada di checkout. Nah, di sini ada kita mendeklarasikan file get content untuk URL API provinsi. Aku ambil di faris.com API daerah Indonesia provinsi. Kemudian kabupaten juga sama. Nah, di sini karena API ini belum bisa diambil, maka kita harus menggunakan JSON decode. Kita harus ubah menjadi JSON dulu. Ini bisa dirubah istilahnya menjadi array. Kita seperti contoh, kita ambil API provinsi, kita bisa menggunakan Postman yang ada di Google ini. Nah, kita ambil extensionnya Postman. Kita buka Postman dari client. Postman. Sebentar, Postman. Oh ini, sorry. Nah, Postman kita bisa masukkan linknya tadi. Kita masukkan, kemudian kita send. Nah, di sini akan berbentuk seperti ini. Nah, data ini belum bisa diambil ketika belum dijadikan JSON. Jika di array dulu maka akan berubah seperti ini. Ini ada artinya array provinsi, array nomor 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Kayaknya kita bisa mengambil di sini. Kita ambil JSON decode. Setelah sudah, kita bisa ambil di data provinsi. Kita ambil di data indeks provinsi seperti ini, indeks provinsi. Kemudian kita tinggal panggil namanya, di indeks provinsi, nama. Kalau di sini provinsi atau pakai bahasa Inggris atau nama provinsi, kita berarti di sini juga menggunakan nama provinsi sesuai dengan API yang digunakan. Ada banyak API yang bisa kita pakai, bisa juga kemarin ada di jaga tracking atau apa gitu, lupa. Pokoknya website tracking gitu sama seperti JNE begitu. Nah, itu bisa diambil dari situ ada. Cuman yang lebih mudah diambil dari si vari.it ini. Tinggal kita deklarasi get content-nya pakai link yang sudah disediain sama beliau. Kemudian kita decode aja JSON-nya, kemudian tinggal panggil. Maka akan tampil otomatis. Oh ya, di sini juga kita bisa logout nih. Untuk profil dan tentang ini kita belum, karena kita terfokus masih di login kemudian di transaksi antar tabelnya. Kita bisa logout, maka menu akan berubah. Begitu teman-teman. Untuk codingannya nanti teman-teman bisa lihat di GitHub saya. Nanti bisa link GitHub akan cantumin di deskripsi. Sudah. Mungkin itu saja teman-teman, demo dan sedikit penjelasan tentang bagaimana sebuah website itu dibangun menggunakan konsep MVC. Sekaligus tadi sedikit kita menyinggung tentang API, bagaimana cara menggunakan API-nya, bagaimana cara menampilkan data dari API-nya. Baik teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.